Ya, nah, mulai kita langsung ya. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau Islam telah tersebar luas di segala penjuru dunia. Tugas kita sebagai umat manusia itu hanya mempelajari Islam. Tidak perlu berperang lagi untuk Islam. Kita hanya mempelajarinya dan mengulas masalah tentang Islam yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati pada Bapak Rizky Amrillah selaku dosen dari mata kuliah Islam Disiplin Ilmu. Semoga beliau sehat selalu dan tidak lupa kepada teman-teman semua. Semoga kalian semua juga sehat walafiat. Semoga harapan kita semua virus pandemi COVID-19 ini bisa cepat hilang di negeri kita tercinta, negeri Indonesia. Amin amin ya robbal alamin. Baik, perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang Islam dalam disiplin ilmu. Yaitu sebelum kita mempresentasikan, kita akan memperkenalkan nama kelompok kita, saya sendiri dan rekan saya. Saya sendiri, nama saya Muhammad Irfanur Rahman, dan teman saya yaitu Anissa Irustari. Baik, yang pertama-tama kita akan menjelaskan tentang kedudukan disiplin ilmu dalam Islam. Lalu yang kedua kita akan menjelaskan pengertian urgensi menuntut ilmu dalam Islam. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah terkait dengan ilmu. Betapa pentingnya ilmu dalam Islam. Langsung saja yang pertama-tama akan ada pemaparan dari rekan saya itu Anissa Lestari. Pada beliau kami persilakan. Jadi untuk poin pertama yaitu pengertian kedudukan disiplin ilmu dalam Islam. Definisi ilmu menurut para ulama umumnya mengacu pada satu hakikat dan makna realitas yang tidak berubah. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali mendefinisikan ilmu adalah pengenalan sesuatu atas dirinya. Definisi yang lebih filosofis diberikan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, bahwa ilmu adalah tibanya makna dalam jiwa sekaligus tibanya jiwa pada makna. Jika menurut Al-Ghazali dan Al-Isfahani, ilmu merupakan hakikat, maka Al-Atas mengatakan bahwa ilmu merupakan makna sesuatu. Dengan demikian, ilmu dalam Islam tidak sekedar informasi, tapi ilmu itu memancarkan pengenalan terhadap sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah petunjuknya, maka tidak akan bertambah kecuali dia akan makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Dailami. Oleh karena itu, kita harus meyakini bahwa hidup yang kekal dan abadi hanya di akhirat. Kunci sukses yaitu takut kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tujuan mencari ilmu adalah untuk menanamkan kebaikan dan keadilan kepada manusia sebagai manusia dan diri pribadi dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih kebahagiaan di akhirat. Dari tingkatan ilmu, Imam Al-Ghazali membagi ilmu menjadi dua. Yang pertama itu ada ilmu fardu ain dan yang kedua itu ilmu fardu kifayah. Juga ada ilmu mahmudah dan ilmu mazmumah. Kategorisasi ilmu dalam Islam bersifat hierarkis, tidak dikotomis. Dilihat dari kegunaannya bagi manusia, ilmu pengetahuan dibagi menjadi ilmu yang baik, yaitu al-mahmudah, dan tidak baik, yaitu al-mazmumah. Ilmu
mazmumah seperti ilmu perbintangan atau ilmu-ilmu pemikiran sesat. Menurut Al-Ghazali, kendati pun ilmu ini tidak baik, hendaknya ada sekelompok ilmuwan muslim untuk mempelajarinya, tetapi bukan untuk mengamalkan ilmu tersebut, melainkan untuk menjaga orang awam dari kerancuan. Poin yang kedua yaitu pengertian urgensi menuntut ilmu dalam Islam. Menuntut ilmu salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim, karena menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Hadis riwayat Muslim. Lalu, apa saja urgensi menuntut ilmu bagi setiap muslim? Yang pertama yaitu bahwa orang berilmu akan diangkat derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi kepada manusia pertama di bumi, yakni Nabi Adam alaihissalam. Manusia menjadi makhluk yang mulia berkat ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh makhluknya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena ia memiliki akal dan memiliki ilmu. Kedua, peradaban dunia dimulai dari ilmu. Dalam sejarah Islam, telah dibuktikan dengan berbagai macam penemuan-penemuan yang akhirnya menjadi suatu peradaban umat manusia. Contohnya adalah aljabar yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi, lalu Ibnu Sina yang menemukan ilmu kedokteran, bidang ilmu sosial dan filsafat oleh Averroes atau Ibnu Rushd, adapun bidang sejarah dan sosiologi oleh Ibnu Khaldun, bidang ilmu jiwa dan spiritual oleh Imam Al-Ghazali, bidang politik dan kosmologi oleh Farabi dan Al-Kindi, bidang hukum dan ekonomi Islam oleh para fuqaha atau Imam Ja'far Asy-Syadiq, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambali, Imam Malik bin Anas, dan Abu Hanifah. Serta adapun bidang sastra dan bahasa oleh Ibnu Tufail dan tokoh-tokoh muslim lainnya. Poin ketiga yaitu ada dalil Al-Quran dan As-Sunnah terkait dengan ilmu. Ada dua hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, kewajiban menuntut ilmu yang bersumber dari dalil Al-Quran, dan yang kedua yaitu kewajiban menuntut ilmu yang bersumber dari hadis atau As-Sunnah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Lalu berikutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang dalil Al-Quran dan As-Sunnah terkait dengan ilmu. Baik. Yang pertama-tama yaitu kewajiban menuntut ilmu yang bersumber dari dalil Al-Quran. Kewajiban menuntut ilmu telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Belajar merupakan sebuah kewajiban bagi setiap manusia, karena dengan belajar manusia bisa meningkatkan kemampuan dirinya. Maka teman-teman juga sekalian perlu diketahui bahwa di sini untuk menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Karena kita perlu memperoleh ilmu pengetahuan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui bahwa ini kehidupan di dunia ini hanya sementara dan yang kekal dan abadi hanya di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Baik, lalu selanjutnya ada dari Al-Quran, yaitu Allah berfirman di surat Al-Mujadalah ayat 11. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajati wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka dari dalil tersebut kita bisa mengetahui bahwa betapa Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang akan selalu meninggikan dan mengangkat derajat umat manusia atau hambanya jika mereka mau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita kerjakan. Seluruh dunia ini beserta isinya Allah yang genggam, Allah yang ciptakan. Lalu berikutnya yaitu kewajiban menuntut ilmu yang bersumber dari hadis atau sunnah. Selain kita mempelajari tentang ilmu dari dalil Al-Quran, kita juga perlu mempelajari ilmu dari hadis atau sunnah, atau yang lebih kita sebut yaitu apakah segala perkataan yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang diperintahkan Rasulullah merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Allah Azza wa Jalla yang menyampaikan ajarannya kepada Rasulullah dan Rasulullah mengajarkan kepada kita. Lalu ada hadis yaitu hadis riwayat Muslim nomor 2699. Wamang wamang salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan mudahkan baginya untuk menuju surga. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2699. Lalu dari di atas menerangkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwa siapa yang pergi untuk menuntut ilmu maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan Rasulullah juga menjelaskan bahwa dengan belajar atau berjalan untuk mencari ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Insya Allah Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Jika Islam memerintahkan untuk kewajiban maka disitulah akan ada manfaat terbaik yang kita dapatkan, yaitu insya Allah kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang terakhir adalah kesimpulannya bahwa ilmu dalam Islam menempati posisi sangat penting. Salah satunya Al-Quran menyebut kata ilm dalam derivasinya sebanyak 750 kali. Masya Allah sangat banyak kata ilmu dalam Al-Quran, yaitu sebanyak ratusan kali atau sebanyak 750 kali. Sehingga orang yang berilmu menempati posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sebagai sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa ketahui bahwa kita harus mengambil ilmu yang bermanfaat saja yang Allah berikan. Maka kita harus maka ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka kita harus buang yang tidak bermanfaatnya. Karena itu bisa mendatangkan akibat. Tetapi sebaliknya jika kita mempelajari yang bermanfaat maka akan mendatangkan manfaat terbaik bagi kita, itu berupa kehidupan yang nyaman dan tentram untuk dunia dan akhirat. Bahwa dalam konsep Islam digambarkan bahwa kewajiban manusia adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi manusia muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu kita dapat mengatur hidup lebih bermanfaat dengan memahami makna yang benar dan salah. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan pada Bapak dosen. Berikut ini adalah pemaparan dari kelompok kita. Semoga bisa menjadi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila taufik walhidayah, kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.